warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidin Nura Putra. Saya dari kelas 64325 Manajemen. NIM saya 642410007. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil riset saya mengenai pertemuan 9 yang berjudul tipe dan gaya kepemimpinan. Yang pertama ada pengertian tipe dan gaya kepemimpinan. Yang pertama ada pengertian tipe. Apa sih pengertian tipe? Pengertian tipe ialah bentuk atau pola kepemimpinan menurut Hadari Nawawi 2003. Dan yang kedua ada pengertian gaya kepemimpinan. Cara pemimpin mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku bawahan. Kedua itu dipengaruhi oleh sistem nilai, keyakinan pada bawahan, inklinasi kepemimpinan, dan rasa aman. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Ada beberapa poin yang mempengaruhi faktor dari gaya kepemimpinan. Yang pertama ada sistem nilai, yaitu ada norma dan prinsip pribadi pemimpin. Yang kedua ada kepercayaan pada bawahan, yang berisi tentang apakah bawahan dinilai kompeten atau tidak. Yang ketiga ada inklinasi kepemimpinan, kecenderungan gaya pribadi. Dan yang terakhir ada rasa aman, kondisi psikologis kepemimpin dalam situasi tertentu. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan otoriter. Yang pertama ada kekuasaan terpusat pada satu pemimpin. Selanjutnya ada pemimpin sebagai satu-satunya penentu keputusan, bawahan tidak dilibatkan dalam proses mengambil keputusan, pengawasan kuat, intimidasi, dan penekanan. Berikut adalah poin-poin yang mengenai tentang tipe kepemimpinan otoriter. Selain itu ada ciri kepemimpinan otoriter. Apa aja sih ciri-ciri dari kepemimpinan otoriter? Yang pertama ada pimpinan merasa paling benar dan unggul, tidak toleran terhadap penyimpangan, tidak menghargai inisiatif bawahan, dan yang terakhir ada lebih menyukai organisasi yang stabil dan statis. Berikut adalah ciri dari kepemimpinan otoriter. Tentu saja di kepemimpinan otoriter ada dampak positif maupun negatif. Yang pertama ada dampak negatif kepemimpinan otoriter. Ada bawahan pasif dan takut mengambil keputusan, inovasi dan kreativitas mati, organisasi tidak berkembang, terjadi kelompok penentang pasif, dan disiplin bersifat terpaksa. Jadi banyak sekali poin-poin dari dampak negatif mengenai tentang kepemimpinan otoriter. Selanjutnya ada gaya otoriter. Yang pertama ada autokrat, yang berisi tentang berorientasi pada tugas, tidak memberi ruang kreativitas, tidak percaya pada bawahan, mengancam dengan hukuman bila salah. Selanjutnya ada gaya diktatoris, yang berisi tentang pemimpin merasa tidak dapat diganti, menghalalkan segala cara demi tujuan, hasil lebih penting dari proses, kultus individu pada pimpinan. Selanjutnya ada gaya otokratik lunak. Yang pertama ada seolah dekat dengan bawahan tapi manipulatif. Peraturan dibuat demi kepentingan pemimpin, mengandalkan kroni-kroni, dan kreativitas bawahan non-kroni ditekan. Selanjutnya ada gaya disaster atau pembelot, yaitu menghindari tanggung jawab, tidak mau bekerja keras kecuali menguntungkan, iri hati pada pimpinan lain, cenderung merusak pekerjaan orang lain. Gaya missionary. Yang pertama ada ramah, suka menolong, tampak baik, menghindari konflik demi citra baik, bawahan merasa berhutang budi, pengawasan digunakan untuk pencitraan. Selanjutnya ada gaya kompromi, yang berisi tentang berorientasi pada atasan, bukan bawahan, melibatkan bawahan hanya untuk menegaskan keputusan, mengutamakan kepentingan diri sendiri, tidak tertarik pada pengembangan organisasi. Baik, berikut adalah gaya-gaya dari otoriter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe kepemimpinan demokratis. Jadi, tipe kepemimpinan demokratis ini ialah mengutamakan manusia sebagai faktor utama, menghargai hak dan kesempatan yang sama, mengutamakan kebersamaan dan persaingan sehat, dan mengembangkan kemampuan bawahan. Selanjutnya ada nilai-nilai demokratis. Yang pertama ada menghargai perbedaan individu, kesempatan yang sama untuk berprestasi, mengembangkan kemampuan bawahan, dan kerjasama, menghormati satu sama lain.
berikut adalah nilai-nilai dari demokratis. Selanjutnya ada beberapa gaya-gaya dari demokratis. Yang pertama ada birokrat, yang berisi tentang patuh pada prosedur, mekanisme, dan aturan, menciptakan stabilitas melalui struktur, lambat mengambil keputusan, dan kurang suka perubahan. Gaya kedua ada developer. Yang pertama ada membangun dan mengembangkan bawahan, memberi wewenang dan kepercayaan, aktif meningkatkan kemampuan kerja, menciptakan kerjasama yang kuat. Selanjutnya ada gaya eksekutif. Yang pertama ada menghargai anggota sebagai partner kerja, berkomitmen tinggi pada kualitas kerja, mendorong partisipasi aktif dan terbuka terhadap kritik dan saran. Ada juga gaya demokratis mengenai organisatoris dan administrator. Ada pembagian kerja jelas, berpegang pada data dan informasi, disiplin pada aturan, mengorganisasi pekerjaan sesuai struktur. Yang terakhir dari gaya demokratis adalah legitimasi atau resmi, yang berisi tentang pemimpin seperti pelindung anggota, mendahulukan kepentingan bersama, memiliki dedikasi tinggi, dan pemimpin menjadi figur panutan. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan laissez-faire atau bebas, yang berisi adalah poin pertama, bawahan diberi kebebasan penuh, pemimpin memberikan sedikit arahan, asumsi anggota mampu bekerja mandiri. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan dari gaya laissez-faire atau bebas. Yang pertama ada gaya agitator, ialah memecah belah anggota organisasi, menciptakan konflik demi keuntungan pribadi, memanfaatkan kekacauan, dan sering terjadi di dunia politik. Untuk yang terakhir dari gaya laissez-faire atau bebas, yaitu simbol, yang berisi tentang pemimpin hanya sebagai simbol, tidak menjalankan wewenang nyata, keputusan diambil pemimpin pelaksana, dan yang terakhir sering terjadi pada organisasi keturunan. Baik, jadi kesimpulannya mengenai materi gaya dan kepemimpinan adalah bahwa berbagai macam tipe dan gaya kepemimpinan seperti autokratis, demokratis, karismatik, dan situasional yang masing-masing memiliki karakteristik unik dalam memengaruhi bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kombinasi antara sifat, perilaku, dan strategi yang disesuaikan dengan konteks organisasi di situasi yang dihadapi. Berikut adalah presentasi saya mengenai pertemuan 9 tipe dan gaya kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aidan Nura Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.